Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 14 yaitu materi tentang Total Quality Management. A. Konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management atau TQM merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait pewujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management atau TQM berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi, seiring berjalan waktu, Total Quality Management atau TQM juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. B. Pengertian Total Quality Management atau TQM. Menurut Zahroh, tahun 2013, halaman 92, TQM merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement atas jasa, manusia, produk, dan lingkungan. Dalam konsep TQM atau Total Quality Management, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki input, proses, dan output. Produk merupakan hasil dari proses yang menggabungkan paling sedikit 4 unsur, yaitu mesin, metode, material, dan manusia. C. Pemikir-pemikir Total Quality Management atau TQM. Yang pertama, W. Edward Deming pada tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua, J.M. Juran pada tahun 1904 sampai 2008. Yang ketiga, Armand V. Feigenbaum pada tahun 1992. Yang keempat, Philip B. Crosby pada tahun 1926 sampai 2001. D. Implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan. Beranjak dari halaman tersebut, Zahroh tahun 2013 halaman 93 ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management atau TQM dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Yang kedua, adanya standar mutu. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur atau change of culture. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Dan yang terakhir, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM. Yang pertama, leadership. Kepemimpinan adalah kualitas yang harus dimiliki seseorang pemimpin dalam kegiatannya, mempengaruhi perilaku orang banyak agar mau bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, rekrutmen dan pelatihan. Staf yang bertugas harus memiliki kompetensi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, sistem reward. Lembaga perlu untuk merinci kebijakan yang menyangkut kesempatan yang sama dan metode serta prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan. 4. Aturan organisasi. Keberhasilan penerapan TQM dalam lembaga pendidikan lebih banyak disebabkan oleh sistem dan prosedur yang diorganisir dan didesain secara komprehensif dan terintegrasi dalam suatu ketentuan yang disepakati dan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terpadu. Yang kelima, budaya kerja. Setiap orang dalam lembaga bekerja sama dalam mendukung proses transformasi dalam suasana saling menghargai, saling mempercayai, saling pengertian, dan saling membantu untuk mencapai suatu tujuan. E. Pilar Total Quality Management atau TQM. Cranch dan Crutchfield pada tahun 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Dalam penjelasannya, Cranch pada tahun 1996 menghubungkan antara pilar-pilar tersebut sebagai berikut. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. F. Hambatan implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil, menurut Zahroh, tahun 2013, halaman 100. Antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. G. Filosofi baru. Menurut Prawiro Suntono tahun 2007 halaman 10 dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip, yaitu yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik.